Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Belumlah lengkap keterangan tentang kebolehan beristri lebih dari satu ini. Kalau belum kita uraikan pula serba sedikit tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau yang berlebih dari 4. Menurut riwayat 21 orang banyaknya dan 9 orang antara mereka beliau tinggalkan ketika belum beliau wafat. Riwayat beliau dengan istri-istrinya ini perlu kita ketahui dalam kedudukan kita sebagai orang Islam untuk mendudukkan soalnya berdasarkan kepada iman kita. Kita pun mengerti bahwa musuh-musuh Islam seperti setengah orientalis barat atau misi dan zending Kristen sengaja membuat kritik-kritik yang rendah mutunya berkenaan dengan pernikahan-pernikahan Nabi. Di antara kritik itu ialah bahwa Nabi Muhammad SAW beristri lebih dari satu orang adalah karena hawa nafsu syahwat semata-mata. Lantaran itu mereka lemparkan penghinaan-penghinaan yang rendah mutunya dengan maksud semata-mata membusukkan Islam dan juga untuk mengingkari beliau sebagai nabi. Akan tetapi mereka tidak mau melakukan penghinaan itu terhadap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang keduanya beristri sampai beratus-ratus orang. Mereka tetap menganggap Daud sebagai seorang nabi dan raja yang sangat mulia dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah keturunan Daud. Oleh sebab itu, kalau kita berikan keterangan bagaimana duduk soalnya, jika Nabi beristri banyak, maksudnya hanyalah semata-mata mengingatkan kepada kaum muslimin saja, bukan untuk membantah fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Karena betapapun kita memberikan keterangan secara jujur dan ilmiah, mereka akan tetap memberikan penilaian yang di luar kebenaran terhadap Nabi, sebab mereka bukanlah dalam rangka mencari kebenaran, melainkan semata-mata untuk memperkuat pendirian mereka saja, bahwa mereka tidak percaya atau kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu betapapun benarnya yang kita terangkan, tidaklah akan mereka terima. Karena kalau mereka terima berarti mereka mengakui kebenaran Islam. Tentu yang demikian itu pantang bagi mereka. Adapun istri-istri Rasulullah SAW yang 11 itu ialah sebagai berikut. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ayahnya ialah anak Asad. Asad anak Abdul Uzza. Abdul Uzza anak Qusay. Qusay anak Kilab dari Quraisy. Pada zaman jahiliyah Khadijah diberi orang gelar At-Tahhirah, artinya yang bersih, karena dia sejak dari semula tidak terbawa gelombang adat-adat buruk zaman jahiliyah. Suami pertamanya ialah Abu Halah. Dari pernikahan pertama, dia memperoleh anak perempuan bernama Hindun. Setelah Abu Halah meninggal, dia dinikahi Utaid bin Abid dari Bani Makhzum juga. Setelah memperoleh 2 orang putra, seorang laki-laki dan seorang perempuan, Utaid pun meninggal. Setelah itu menikahlah Khadijah dengan Rasulullah SAW. Usia Khadijah 40 tahun dan usia Rasulullah SAW 25 tahun. 2 kali kematian Nabi menyebabkan Khadijah telah pandai hidup sendiri. Dia mengirimkan perniagaannya ke Syam dengan orang-orang yang dipercayainya. Sebab itu terhitunglah dia sebagai salah seorang yang di Mekah. 1 kali tertariklah hatinya mengangkat Muhammad menjadi kepercayaannya untuk membawa perniagaan ke Syam. Harapannya itu tidaklah kecewa sebab Nabi Muhammad SAW memegang kepercayaan dan amanah dengan baik dan perniagaan membawa keuntungan yang besar.
Kembali dari membawa perniagaan dari Syam itulah Khadijah mengatakan keinginannya terus terang kepada Muhammad agar sudi menikah dengan dia. Menurut riwayat dari Al-Waqidi, ahli sejarah Nabi yang terkenal, Khadijah terlebih dahulu mengirim seorang perempuan bernama Nafisah binti Munyah untuk menyelidiki secara halus kalau Muhammad sudi menikah dengan dia. Padahal waktu itu banyaklah laki-laki yang ingin menikah dengan Khadijah. Pertama, karena nasab keturunannya. Kedua, karena kemuliaannya di tengah kaumnya. Ketiga, karena dia kaya raya. Orang-orang yang menginginkannya pun banyak pula yang kaya raya, yang sudi membayar mas kawin dengan pantas. Akan tetapi, hati Khadijah telah lekat kepada Muhammad SAW, sehingga diutuslah Nafisah tersebut menyiasati perasaan Muhammad dalam hal pernikahan sesudah dia kembali dari Syam. Berkata Nafisah, aku temui dia, lalu aku bertanya, ya Muhammad, apakah halangannya? Engkau belum juga menikah? Beliau menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk menghadapi pernikahan. Lalu aku bertanya pula, bagaimana kalau ada orang yang tidak mementingkan berapa engkau mesti membayar mas kawin? Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang cantik, berharta, bangsawan, dan kufu atau sejodoh dengan engkau, ingin hendak mempersuamikan engkau? Adakah engkau suka? Beliau bertanya, siapa orangnya? Aku menjawab, urusan itu serahkan kepadaku, kata Nafisah selanjutnya. Aku pun pergi kepada Khadijah menerangkan hasil percakapan itu. Setelah mendengar berita yang aku bawa, Khadijah segera mengutusku menemui Muhammad, meminta dia datang ke rumah Khadijah. Diutusnya pula orang lain memberitahukan hal itu kepada pamannya, Amir bin Asad, supaya dia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Setelah beliau datang ke rumah Khadijah dan berhadapan, berkatalah Khadijah, wahai anak pamanku, aku ingin mempersuamikanmu karena hubungan kekeluargaanku dengan engkau, dan engkau pun seorang yang terpandang mulia dalam keluargamu sendiri. Engkau adalah seorang yang amat dipercaya di kalangan mereka, dan engkau pun terkenal sebagai yang baik budi dan jujur. Sebab itu, terimalah diriku menjadi istrimu. Kata Al-Waqidi, Muhammad tidak sekaligus menerima lamaran yang mulia itu, melainkan dia berjanji akan segera menyampaikan permintaan itu kepada paman-pamannya. Paman-pamannya menyetujui dan mengurusnya. Beliau ditemani pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib meminang Khadijah kepada paman Khadijah, Amir bin Asad. Terdapatlah persesuaian dan menikahlah Muhammad dengan dia. Ketika akad nikah, pamannya yang tertua Abi Thalib turut hadir. Dicatatlah oleh ahli sejarah khutbah nikah yang diucapkan Abi Thalib meresmikan pernikahan itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua dari keturunan Ibrahim dan cikal bakal keturunan Ismail, cabang Ma'ad, unsur Mudor. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita ini menjadi pengawal rumahnya yang mulia dan tanahnya yang suci. Di tengah kita berdiri rumahnya, tempat orang naik haji, dan kita hidup di atas tanahnya yang mulia, dan Allah takdirkan kita menjadi pemimpin manusia. Sesungguhnya anak saudara kami ini, Muhammad anak Abdullah, adalah seorang yang jika ditimbang bersama laki-laki manapun, dia akan tetap lebih berat. Meskipun hartanya hanya sedikit, harta dunia ini hanyalah laksana bayang-bayang yang akan hilang. Kamu semua telah kenal siapa Muhammad sebagai keluargamu. Dia telah meminang Khadijah binti Khuwailid dan mas kawinnya telah disediakannya. Saya merasa demi Allah
Sesudah pernikahan itu akan terjadi pada dirinya suatu berita besar dan persoalan yang hebat. Menurut riwayat, beliau telah membayar mas kawin 500 dirham perak banyaknya, yang seharga dengan 12 ukiah emas. Beruntung berbahagia rumah tangga mereka. Menurut riwayat Ibnu Abbas, anak mereka pertama laki-laki diberi nama Qasim. Nama putra pertama inilah yang dijadikan gelar atau lakob untuk beliau, yaitu Abul Qasim. Akan tetapi Qasim meninggal waktu kecil dalam usia beliau 30. Artinya setelah 5 tahun menikah, dapatlah anak perempuan yang diberi nama Zainab. 3 tahun sesudah itu lahir pula anak perempuan bernama Ruqayyah. Sesudah itu Ummi Kulsum. Fatimah lahir setelah Rasulullah berusia 41 tahun. Kemudian dapat pula seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah dan diberi nama timang-timang Tahir dan Thayyib. Dialah anak yang dilahirkan setelah beliau menjadi Rasul. Sayang, anak ini meninggal pula waktu kecil. Pentinglah kedudukan Khadijah di dalam sejarah Islam, sebab dialah orang yang mula-mula beriman kepada risalah beliau dan tidaklah pernah Khadijah bermadu dengan perempuan lain. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setiap kali hati Rasulullah dikecewakan oleh kaum musyrikin dengan menolak dan mendustakan ajarannya, Khadijahlah yang menawari dan memperteguh hatinya dan membujuk serta mengakui kebenarannya. Pernah Nabi Muhammad mengatakan, perempuan-perempuan yang akan menjadi penghulu seluruh perempuan di dalam surga sesudah Maryam binti Imran ialah Fatimah dan Khadijah serta Asyah istri Fir'aun. Aisyah mengakui terus terang bahwa perempuan yang paling dikagumi dan kadang-kadang dicemburinya di dunia tidak adalah yang lain melainkan Khadijah. Aisyah berkata, bukan karena aku pernah bertemu dengan dia, melainkan karena namanya selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada kambing disembelih, sepaha dagingnya selalu dikirim kepada teman sahabat Khadijah waktu dia hidup. Keluar beliau dari dalam rumah, Khadijah juga yang jadi buah mulut, sehingga pada suatu hari pernah aku cemburu sampai aku berkata, engkau masih ingat saja kepada seorang perempuan tua, padahal Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Aisyah, beliau marah benar mendengar percakapanku demikian sehingga berdiri rambut ubun-ubun beliau karena sangat menahan marah. Lalu beliau berkata, tidak, demi Allah, selamanya tidak akan ada gantinya. Dialah yang mula-mula beriman kepadaku waktu orang lain masih kafir. Dialah yang membenarkan aku waktu orang lain mendustakan. Dialah yang mengobat hatiku dengan harta benda waktu orang lain membenciku dan memboikotku. Dari dia aku diberi Allah anak-anak, sedang dari perempuan lain aku tidak mendapat anak. Berkata Aisyah, sejak itu aku berjanji dalam hatiku tidak lagi akan menyebut-nyebut Khadijah dengan kurang hormat di hadapan beliau. Itulah istri beliau yang pertama, yang kalau kita hendak meninjau rumah tangga ini dengan harmonis modern, dapat kita katakan bahwa inilah cinta pertama dari kedua belah pihak. Khadijah sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia tidak beruntung karena kedua suaminya meninggal. Setelah itu sudah banyak orang meminangnya, tetapi semuanya ditolaknya. Barulah dia mengenal arti cinta setelah bertemu dengan pemuda yang jujur ini. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pula lah cinta pertamanya yang menjadi buah mulutnya sampai akhir hayatnya, terutama karena pengorbanan berat yang ditempuh Khadijah membelanya dan mengasuh anak-anaknya.
Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Usia Nabi ketika itu telah 50 tahun, sedang usia Khadijah 65 tahun. Mereka bergaul selama 25 tahun. Tahun kematiannya dipandang oleh Rasulullah SAW sebagai suatu tahun yang amat muram, sehingga beliau namai tahun duka cita. Karena beberapa hari sebelum Khadijah meninggal dunia, telah meninggal pula pamannya yang amat dicintainya dan yang membela sejak dia kecil. Tetapi di akhir hayatnya tidak mau memeluk Islam, yaitu Abi Thalib.